Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Diah Ernawati, calon guru penggerak dari Kabupaten Grobogan, Unit Kerja SD Negeri 2 Telawah, Kecamatan Karangrayung, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1A8, koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bahwa 1. Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, guru terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. 2. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKN, mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi sejatinya ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi di kelas. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus utama guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran saya, yaitu guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Jadi, sumber belajar tidak hanya buku saja. Anak bebas menggunakan sumber belajar apa dan dari mana untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Pembelajaran berpusat pada anak, student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya, antara lain. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan murid. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan sosial budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak saat ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai kebudayaannya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat.
3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan menjadi among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, dan asuh. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan pada pembelajaran di kelas. Di antaranya 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih. Calon guru penggerak angkatan 7, bergerak, tergerak, menggerakkan. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.